Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Chandra Dewi, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari program studi S1 Keperawatan 7B. Saya di sini akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Mekanisme Coping dengan Tingkat Stres Kerja pada Perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Untuk lebih jelasnya, kita simak pemaparan materi berikut ini. Yang pertama ada latar belakang. Akan mengulas tentang perawat, kejadian stres kerja, mekanisme coping, dan penelitian terdahulu. Perawat merupakan mayoritas profesional kesehatan yang bekerja di rumah sakit dengan tuntutan kerja tinggi, menurut Maria Pavlos-Kaleny dan Tame tahun 2010. Berdasarkan survei atas pekerja tenaga perawat pelaksana di Amerika Serikat, ditemukan 46% merasakan pekerjaan mereka penuh dengan stres dan 34% berpikir serius untuk keluar dari pekerjaan mereka 12 bulan sebelumnya karena stres di tempat kerja, menurut Fajrilah Nurfitriani tahun 2015. American National for Occupational Health ANOA menempatkan kejadian stres kerja pada perawat berada di urutan paling atas dari 40 pertama kasus stres kerja pada pekerja, menurut Rahman 2010. Perawat yang bekerja pada rumah sakit, khususnya rumah sakit anak, mempunyai kemungkinan mengalami tingkat stres yang tinggi. Perawat dituntut untuk siap siaga dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pasien anak-anak yang mempunyai tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien usia dewasa. Perawat harus mampu menjelaskan kondisi pasien dengan baik dan mampu menenangkan orang tua serta keluarga pasien agar tidak panik. Pada saat perawat dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan yang menjadi sumber stresor dan menimbulkan rasa tertekan, maka perawat tersebut akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah menyesuaikan diri dengan perubahan respon terhadap situasi yang mengancam disebut mekanisme coping yang baik, menurut Saragi dalam Mulyani tahun 2017. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Mundung dan kawan-kawan tahun 2019, menunjukkan hasil adanya hubungan mekanisme coping dengan stres kerja perawat di Rumah Sakit Umum Bethesda Tomohon. Sebagian besar responden memiliki mekanisme coping adaptif dan sebagian besar responden mengalami stres kerja sedang. Dapat diketahui bahwa dalam menghadapi permasalahan, responden lebih memilih menggunakan hal-hal yang positif seperti lebih sering mengungkapkan kepada orang lain atau bertukar pendapat dan mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas yang konstruktif. Berdasarkan fenomena tersebut, banyaknya tuntutan dan tanggung jawab pekerjaan yang dialami perawat di rumah sakit ibu dan anak sehingga memiliki tingkat stres yang tinggi. Melalui mekanisme coping yang baik, diasumsikan seorang perawat kemungkinan dapat mengelola masalah yang dihadapi. Dengan demikian, diduga mampu mempengaruhi tingkat stres yang dirasakan oleh perawat. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, adakah hubungan mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen? Tujuan penelitian, tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Tujuan khusus, mengidentifikasi karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Mengidentifikasi mekanisme coping pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Mengidentifikasi tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma dan menganalisis hubungan mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan keperawatan jiwa atau komunitas untuk menambah wawasan dan menjadi salah satu referensi penelitian kesehatan, khususnya tentang hubungan mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di rumah sakit.
Kemudian, manfaat praktis. Bagi Universitas Harapan Bangsa, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi peneliti selanjutnya di area keperawatan jiwa, khususnya penelitian yang berhubungan dengan mekanisme coping dan tingkat stres. Manfaat praktis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sangat bermanfaat terutama dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta memberikan pengalaman langsung dalam penelitian ilmiah. Bagi perawat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai mekanisme coping dan stres sehingga responden dapat mengantisipasi dampaknya. Bagi keilmuan keperawatan, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu keperawatan agar mampu mengembangkan peran perawat sebagai pendidik dan konselor untuk memberikan edukasi terkait mekanisme coping dan tingkat stres serta hubungan antara mekanisme coping dengan tingkat stres kerja perawat yang terjadi di rumah sakit. Keaslian penelitian. Dalam penelitian saya mengambil 10 jurnal yang saya teliti. Namun di sini saya akan membahas 2 jurnal. Yang pertama, dengan judul jurnal Hubungan Mekanisme Coping dengan Stres Kerja Perawat di Rumah Sakit Umum Bethesda Tomohon yang ditulis oleh Grace Dini Mundung, Rapkai Rupan, dan Rina Kundre pada tahun 2019. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan cross-seksional. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara probability sampling dengan teknik stratified, random sampling, dan untuk menentukan besar sampel menggunakan rumus Solvin. Hasil penelitian dengan jumlah 53 responden di Rumah Sakit Umum Bethesda Tomohon didapatkan pengolahan data diperoleh nilai P kurang dari alfa, P sama dengan 0,001 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara mekanisme coping dengan stres kerja perawat di Rumah Sakit Umum Bethesda Tomohon. Persamaan dan perbedaan. Persamaan di variabel dan metode penelitian, perbedaan populasi dan teknik sampling. Untuk jurnal yang kedua berjudul Hubungan Mekanisme Coping dengan Stres Kerja Perawat IGD dan ICU di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Dengan penulis Yeni Mulyani, Evi Risa, dan Lydia Ulfah pada tahun 2017. Metode dalam penelitian jurnal ini yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif studi, yaitu dilakukan dengan cara menghubungkan di antara beberapa variabel sehingga diketahui ada tidaknya hubungan antara variabel dependen dan independen. Berdasarkan hasil penelitian yang berjumlah 67 orang, menggunakan teknik total sampling, didapat 62 responden yang bersedia menjadi responden di ruang IGD dan ICU RSUD Ulin Banjarmasin, didapatkan hasil pengolahan data yang menggunakan perhitungan korelasi chi-square dengan menggunakan SPSS, menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,026 lebih kecil dari nilai taraf signifikasi yang digunakan 5%, 0,026 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara mekanisme coping dengan stres kerja perawat IGD dan ICU di RSUD Ulin Banjarmasin. Persamaan dan perbedaan. Persamaan. Penelitian ini memiliki kemiripan judul dan persamaan di variabel dan total sampling. Perbedaan. Responden penelitian perawat IGD dan ICU, sedangkan pada penelitian ini pada semua perawat di lokasi penelitian. Tinjauan pustaka. Pengertian perawat. Perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangannya. Peran perawat. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan, peran sebagai advokat klien, peran pendidik, peran koordinator, peran kolaborator, peran konsultan, dan peran pembaharu. Kemudian fungsi perawat, fungsi independen, fungsi dependen, fungsi interdependen. Definisi stres. Menurut Don Sujenita tahun 2017, stres merupakan interaksi individu dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Sumber stres. Sumber stres dari individu, sumber stres dalam keluarga, sumber stres dalam komunitas dan lingkungan. Tahapan stres.
stres tahap 1, stres tahap 2, stres tahap 3, stres tahap 4, stres tahap 5, dan stres tahap 6. Tingkatan stres. Ada stres ringan, sedang, dan berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Faktor lingkungan, faktor organisasional, faktor personal atau individual. Stres kerja. Stres kerja merupakan reaksi yang merugikan terhadap tekanan yang berlebihan atau tuntutan di tempat kerja dan lingkungan kerjanya. Faktor yang mempengaruhi stres kerja: tidak adanya dukungan sosial, tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di kantor, pelecehan seksual, kondisi lingkungan kerja, manajemen yang tidak sehat, tipe kepribadian, peristiwa pengalaman pribadi. Klasifikasi stres kerja: stres akut dan stres kronis. Sumber stres kerja: beban kerja yang berlebihan, kesulitan menjalin hubungan dengan staf lain, berurusan dengan pengobatan atau perawatan pasien. Gejala stres kerja: gejala fisik, mental, dan gejala sosial atau perilaku. Mekanisme coping. Mekanisme coping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, respon terhadap situasi yang mengancam. Menurut Kelly tahun 2010. Gaya coping. Gaya coping positif, yaitu problem solving, utilizing social support, looking for silver lining, dan gaya coping negatif, avoidance, self-blame, wishful thinking. Kerangka teori. Berdasarkan landasan teori seperti tersebut di atas, dapat disusun kerangka teori penelitian sebagai berikut. Perawat, dengan tuntutan pekerjaan, faktor yang mempengaruhi stres kerja. Tidak adanya dukungan sosial, tidak adanya kesempatan dalam pembuatan keputusan, kondisi lingkungan kerja, pelecehan seksual, manajemen yang tidak sehat, tipe kepribadian, peristiwa pengalaman pribadi. Klasifikasi stres kerja: stres akut, stres kronis. Gejala stres kerja: gejala fisik, gejala mental, gejala sosial atau perilaku. Tingkatan stres: ringan, sedang, dan berat. Stres kerja, mekanisme coping: coping positif, problem solving, utilizing social support, looking for silver lining, dan coping negatif, avoidance, self-blame, wishful thinking. Kerangka konsep. Berdasarkan landasan teori, maka dibuat kerangka konsep penelitian yang dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut. Variabel bebas, tingkat stres, stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Variabel terikat, mekanisme coping, coping positif, problem solving, utilizing social support, looking for silver lining, coping negatif, avoidance, self-blame, wishful thinking. Variabel pengganggu: tidak adanya dukungan sosial, tidak adanya kesempatan dalam pembuatan keputusan, kondisi lingkungan kerja. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan suatu dalil atau kaidah tetapi kebenarannya belum terujikan menurut Saryono 2011. Rumusan hipotesis nol dan hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis nol, tidak adanya hubungan yang signifikan antara mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Hipotesis kerja, ada hubungan yang signifikan antara mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Hipotesis. Hipotesis adalah metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi dengan jenis rancangan yang digunakan adalah pendekatan cross-seksional, di mana jenis penelitian ini menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel dependen dan variabel independen hanya satu kali pada satu saat menurut Nursalam 2013. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen tahun 2021.
Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen dengan jumlah sampel yang dibutuhkan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Perawat di rumah sakit anak dengan tuntutan pekerjaan yang berat mengindikasi adanya tingkat stres yang dialami. Waktu penelitian. Penelitian hubungan mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen guna menjalankan penyelesaian skripsi pada bulan Desember 2020 sampai bulan Maret 2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen, yaitu 30 responden. Sampel pada penelitian ini adalah perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen sebanyak 30 responden yang telah memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi perawat yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu perawat aktif yang bekerja di RSA Wijaya Kusuma, perawat yang memiliki latar pendidikan minimal D3, perawat yang bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi perawat yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu menduduki jabatan struktural, perawat yang sedang cuti atau sakit, perawat yang sedang mengikuti pelatihan. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik non-probability sampling yaitu total sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiono 2013. Variabel penelitian. Variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme coping perawat dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat stres kerja pada perawat. Definisi operasional. Variabel karakteristik responden. Yang pertama ada usia. Definisi operasional usia, alat ukur usia subjek. Hasil ukur remaja, dewasa awal, dewasa akhir, skala ordinal. Jenis kelamin, definisi operasional. Jenis kelamin subjek, alat ukur kuesioner, hasil ukur laki-laki perempuan, skala nominal. Tingkat pendidikan, definisi operasional pendidikan terakhir subjek, alat ukur kuesioner, hasil ukur D3, S1, S2, skala ordinal. Masa kerja, definisi operasional, kurun waktu subjek bekerja pada lokasi penelitian, alat ukur lama kerja, hasil ukur kurang dari 2 tahun, 2-5 tahun, 5-10 tahun, lebih dari 10 tahun, skala ordinal. Variabel tingkat stres kerja perawat. Definisi operasional, suatu tahapan dari stres kerja perawat yang dipengaruhi oleh respon dari lingkungan kerja di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Alat ukur kuesioner OCR, Occupation Stress Inventory Revised Edition 2008. Hasil ukur nilai dikategorikan tingkat stres rendah 25-58, tingkat stres sedang 59-92, tingkat stres tinggi 93-125. Skala ordinal, STS dengan nilai 1, TS dengan nilai 2, R dengan nilai 3, S dengan nilai 4, SS dengan nilai 5. Mekanisme coping, definisi operasional, cara yang digunakan perawat pada rumah sakit dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang terjadi pada situasi lingkungan kerja. Alat ukur menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari Muntae 2014 yang terdiri dari 19 pertanyaan dengan nilai ya 1 dan tidak 0. Hasil ukur, nilai dikategorikan adaptif jika skor lebih dari 9, maladaptif jika skor kurang dari 9 menurut Sujana 2005 dengan skala ordinal. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen mekanisme coping. Kuesioner bertujuan untuk mengukur mekanisme coping perawat yang berada di rumah sakit diadaptasi dari Muntae 2014 yang terdiri dari 15 pertanyaan. Peneliti menggunakan skala Goodman untuk menggunakan pertanyaan dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Penelitian memberikan skor 1 pada jawaban ya dan skor 0 untuk jawaban tidak. Pertanyaan positif nomor 1-9 dan pertanyaan negatif nomor 10-15. Instrumen stres kerja. Pada penelitian ini, pengukuran tingkat stres kerja mengadaptasi kuesioner yang digunakan pada penelitian Putri tahun 2017. Kuesioner untuk stres kerja mengacu pada penelitian dari OSHI, yang telah dimodifikasi penggunaannya oleh Novianita tahun 2008 dan digunakan kembali oleh Putri tahun 2017. Kuesioner OSHI memiliki nilai standar deviasi sebesar 10 berdasarkan skor dari kuesioner. Tingkat stres kerja kemungkinan muncul dengan nilai terendah sebesar 25 dan tertinggi sebesar 125.
Selanjutnya ditetapkan pengukuran tingkat stres kerja rendah dengan skor 25-58, stres kerja sedang dengan skor 59-92, dan stres kerja tinggi dengan skor 53-125. Prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengumpulan data dilakukan di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen setelah mendapat izin dari Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen. Proses penyebaran kuesioner dalam pengambilan data responden dilakukan dengan memanfaatkan Google Form dalam rangka mematuhi dan mendukung protokol kesehatan COVID-19 dengan physical distancing. Memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan dari penelitian. Peneliti menyebarkan angket kepada responden melalui Google Form yang terdiri dari lembar persetujuan sebagai responden dan pertanyaan kuesioner. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan angket dan melakukan transkrip atas hasil pengisian angket. Semua data yang dikumpulkan diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa oleh peneliti. Pengolahan dan teknik analisa data. Pengolahan data, editing, scoring, coding, entry, tabulating, dan cleaning. Teknik analisa data, analisis unvariat. Analisis unvariat pada penelitian ini dilakukan pada variabel penelitian yang meliputi karakteristik responden, usia dan jenis kelamin, tingkat stres, dan strategi coping yang digunakan oleh responden. Analisis bivariat. Analisis bivariat pada penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan variabel stres dan coping. Pada penelitian ini, analisa bivariat yakni untuk menjelaskan hubungan dua variabel, yakni variabel mekanisme coping sebagai variabel independen atau bebas, dengan tingkat stres pada perawat sebagai variabel dependen atau terikat. Analisis bivariat penelitian menggunakan uji chi-square. Hal ini dikarenakan penguji data variabel menggunakan analisis hubungan variabel kategorik dan kategorik. Menurut Noto Atmojo 2013, pengambilan keputusan dilihat dari p-value. Jika p-value kurang dari 0,05, maka dinyatakan ada hubungan antara kedua variabel atau HA diterima. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05, maka HA ditolak atau tidak ada hubungan antara kedua variabel. Etika penelitian. Etika penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian yaitu pertama, peneliti memohon izin kepada Kepala Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen untuk melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin penelitian, maka peneliti mencari sampel dan teknik total sampling dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penelitian. Peneliti kemudian memperkenalkan diri secara lengkap. Peneliti juga menjelaskan tujuan dari penelitian, yaitu untuk melihat hubungan mekanisme coping dengan tingkat stres kerja pada perawat di Rumah Sakit Anak Wijaya Kusuma Kebumen tahun 2021. Peneliti menggunakan kuesioner dan membagikan kepada responden melalui Google Form guna mendapatkan data. Adapun peneliti juga memperhatikan aspek-aspek etik yaitu self-determination, privacy, anonymity, informed consent, dan protection from discomfort. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, adapun kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.